saya akan menceritakan bagaimana kisah pertempuran Ambarawa, yaitu pertempuran Ambarawa tepatnya terjadi pada tanggal 11 Desember 1945, di mana pada saat Kolonel Sudirman mengadakan rapat pada komandan sektor TKR dan Laskar. Tentara Sekutu mulai bertindak sebagai penguasa yang melucuti tentara keamanan rakyat, menciptakan kekacauan TKR atau tentara keamanan rakyat. Dari Resimen 1 kepemimpinan Letkol, pasukan Indonesia berada di bawah pasukan tentara Letkol, berada di bawah pimpinan Letkol Sudirman, berupa membebaskan kedua desa ini, namun akhirnya gugur terlebih dahulu. Sejak gugur Letkol Isman, komandan divisi 4 Banyumas, Kol Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaik dan langsung turun tangan ke lapangan untuk kemudian pemimpinan pertempuran. Penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa yaitu pelagan Ambarawa sebagai peristiwa perlawanan rakyat Indonesia yang melawan Sekutu yang terjadi di antara 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa dimulai dari kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua sehingga membuat Sekutunya merasa tertarik untuk menguasai Indonesia. Sekutu juga kembali datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan alasan ingin mengurus tawanan perang, meski alasannya sesungguhnya merebut kembali wilayah Indonesia. Meski telah melakukan suatu perjanjian, ternyata Sekutu memanfaatkan perjanjian ini untuk masuk ke Magelang. Sekutu yang pergi ke Magelang untuk menambah pasukan serta persaingan bersenjataan. Pada tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat pertempuran ini pada tanggal 26 November Letkol Isdiman pun gugur digantikan oleh Kolonel Sudirman. Kemudian pelagan Ambarawa yang pada saat itu dipimpin oleh Kolonel Sudirman menerapkan strategi gelar supit urang. Strategi ini adalah taktik pengepungan sehingga akhirnya musuh benar-benar terkurung dan menyerah. Nama supit urang berasal dari bahasa pewayangan yang bermakna kepungan. Pasti kalian bertanya, apa sih yang memaknai pertempuran Ambarawa? Ya, kalian tahu tak akan ada kesuksesan bila tanpa adanya pengorbanan sebelumnya. Dalam pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945, Tentara Sekutu berada pimpinan di bawah Brigadir Bedhel mendarat. Pasti kalian bertanya, apa sih yang memaknai pertempuran Ambarawa? Ya, kalian tahu perjuangan Ambarawa terjadi pada tahun 1945 dan juga memakan kurang lebih 2.000 korban jiwa. Ini mungkin bahkan harus dibayar untuk mencapai suatu kemenangan atau kesuksesan dalam kemerdekaan atau perlawanan. Tidak disangka musuh lebih meyakinkan bagaimana meyakinkan di Indonesia. Wajar jika timbul rasa pesimis untuk kalah. Jadi sebelum mereka mencapai kemenangan, mereka sudah ada di benak orang itu, mungkin kita udah kalah karena tidak seimbang lagi untuk melawan penjajah atau melawan penjajah dengan alat-alat yang seadanya atau alat-alat yang mungkin tidak bisa menghentikan musuh. Buku yang terkait dalam menceritakan lebih dalam bagaimana pertempuran Ambarawa, yaitu buku yang ada karakter kekerasan ekstrim
Belanda di Indonesia, buku cerita perang kemerdekaan Indonesia yang menceritakan bagaimana kemerdekaan Indonesia, para pahlawan kemerdekaan membangkitkan semangat nasionalisme anak-anak dan mengajarkan mereka untuk mencintai sejarah. Banyak sejarah-sejarah yang mungkin menarik untuk mengetahui bagaimana zaman dahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan sesekali melupakan sejarah atau disebut singkatan dari jas merah.